Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai pembuatan rangkaian pengendali motor servo dengan microcontroller melalui keypad menggunakan simulator Proteus. Nah, dari kelompok 4 ini sendiri, kami terdiri dari beberapa anggota. Pertama yaitu saya sendiri, Putri Nabila, kemudian Anindya, kemudian Faizal, kemudian Hikmah Nurseha, kemudian Fadila Andini, dan yang terakhir yaitu Wafa Nafisa. Video ini terdiri dari beberapa rangkaian segmen, dimulai dari flowchart, codingan, rangkaian, demonstrasi, dan kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada rekan saya. Ulang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Nafisa dengan NIM 2104320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori, lalu ada tujuan praktikum, dan juga studi kasus yang akan dipecahkan. Yang pertama ada dasar teori. Motor servo yaitu komponen elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, motor servo ini biasanya disebut juga sebagai servomotor, yaitu motor listrik sederhana yang dapat dikendalikan dengan menggunakan bantuan mekanisme servo. Cara kerjanya adalah menggunakan sistem closed loop atau sistem di mana sinyal keluarannya memiliki pengaruh langsung terhadap aksi pengendalinya. Nah, sistem closed loop ini dikenal juga sebagai sistem timbal balik, yang dimana tujuannya itu agar meminimalisir kesalahan pada sistem dan juga agar keluarannya itu mampu mendekati harga yang diinginkan. Lalu, pada motor servo ini, aktuator putar atau motornya menggunakan mekanisme servo agar bagian dari poros motor dan sudutnya dapat diatur dengan mudah. Motor servo merupakan perangkat listrik yang dapat mendorong atau memutar objek dengan presisi tinggi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, motor servo ini menggunakan teknologi closed loop yang dalam bekerja itu memiliki ketelitian serta kepresisian yang tinggi serta akurat. Sehingga motor servo ini dapat mendorong ataupun memutar objek dengan presisi yang tinggi. Nah, berdasarkan jenis putarannya, motor servo dibagi menjadi 3 jenis. Ada potential rotation, linear rotation, dan continuous rotation. Potential rotation adalah jenis motor servo yang dapat berputar hingga 180 derajat, baik searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Lalu linear rotation merupakan jenis motor servo yang dapat bergerak secara linear atau maju mundur. Dan yang terakhir ada continuous rotation, yaitu jenis motor servo yang bergerak hingga 360 derajat, baik searah jarum jam maupun melawan jarum jam. Berdasarkan arus yang digunakan, motor servo ini dibagi menjadi 2, yaitu ada motor servo AC dan motor servo DC. Motor servo ini biasanya dipergunakan dalam berbanyak aplikasi, contohnya dalam pengoperasian robot, mobil mainan, atau pesawat terbang yang dapat dikendalikan dalam jarak jauh atau melalui radio, dan juga motor servo ini dapat digunakan dalam kegiatan industri, farmasi, manufaktur inline, robotika, dan layanan makanan. Tujuan praktikum. Dalam praktikum ini, tujuan pertama yaitu mampu mengetahui bentuk serta fungsi dari komponen penyusun rangkaian. Yang kedua, memahami flowchart dalam proses penyusunan rangkaian. Yang ketiga, mampu merangkai rangkaian pengendali motor servo dengan microcontroller melalui keypad menggunakan simulator Proteus. Yang keempat, yaitu mampu membuat skrip pemrograman pada software Arduino. Dan yang kelima adalah mampu mensimulasikan rangkaian yang telah dibuat sesuai studi kasus yang akan dipecahkan.
Nah, studi kasusnya itu yaitu membuat rangkaian pengendali motor servo dengan mikrokontroler melalui keypad pada simulator Proteus dengan ketentuan apabila keypad ditekan angka 4, maka motor servo akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise sebesar 45 derajat. Setelah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faizal Syianto dengan NIM 2103254. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan alat tambahan praktikum motor servo dengan menggunakan Proteus. Yang pertama ada Proteus. Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSpice pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB. Sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus bagus untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada dasar aplikasi microcontroller. Software ini jika diinstal menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Selanjutnya ada Arduino Uno. Arduino Uno ialah sebuah papan microcontroller open source berbasis microcontroller microchip Adreno 328P yang dikembangkan oleh Arduino.com. Pada dasarnya, fungsi dari Arduino secara umum semuanya sama dengan fungsi pada Arduino jenis lainnya. Fungsi Arduino Uno itu sendiri ialah memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Yang ketiga ada IC L293D. IC ini merupakan sebuah chip IC yang dirancang untuk mengendalikan kecepatan dan arah putaran motor DC atau stepper motor. Chip ini memungkinkan arah putaran motor dapat diubah secara mudah melalui input sinyal kontrol yang diberikan. L293 memiliki dua channel atau dua jalur output yang masing-masing dapat mengendalikan satu motor DC atau satu fase dari motor stepper. Chip ini juga dilengkapi dengan proteksi thermal dan overload sehingga dapat melindungi motor dan chip dari kerusakan yang disebabkan oleh arus berlebih. IC ini umumnya digunakan dalam aplikasi robotik, kendali motor, dan proyek elektronika lainnya yang membutuhkan kendali motor DC atau stepper motor dengan mudah dan efektif. Selanjutnya ada keypad. Keypad adalah sektor push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data seperti input perintah otomatis, input absensi, input data logger, dan sebagainya. Selanjutnya ada Simulino Uno. Simulino Uno adalah sebuah board pengembangan atau development board yang didesain untuk memudahkan pengembangan atau prototyping pada proyek-proyek yang menggunakan microcontroller Arduino Uno. Simulino berfungsi sebagai simulasi atau pengganti dari board Arduino Uno yang sebenarnya, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi dan pengujian tanpa harus menggunakan board aslinya. Simulino Uno ini dapat digunakan dengan software simulasi seperti Proteus yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan menguji proyek-proyek elektronika secara virtual sebelum mengimplementasikannya kepada board Arduino Uno yang sebenarnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya selanjutnya. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Andini dengan NIM 2104195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart praktikum motor servo. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu seperti biasa kita harus membuat sirkuit baru terlebih dahulu untuk melakukan sebuah simulasi atau run simulation. Kemudian memilih komponen yang akan dilakukan untuk simulasi. Setelah memilih komponen-komponen yang diperlukan, kita rangkai komponen-komponen tersebut menjadi sebuah rangkaian. Kemudian setelah rangkaian tersebut dibuat, kita selanjutnya membuat coding yang akan digunakan untuk menjalankan simulasi.
setelah coding selesai atau dibuat atau diperbaiki, kita melakukan run simulation atau menjalankan simulasi tersebut. Nah, yang pertama itu kita menekan angka 1 pada keypad. Nah, di sini motor servonya akan berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 90 derajat. Nah, di sini jika kita berhasil melakukan praktikum atau simulasi yang pertama ini, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menekan angka 4 pada keypad. Nah, yang akan menghasilkan output motor servonya berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise sebesar 45 derajat. Nah, jika kedua percobaan tersebut telah berhasil dilakukan, itu tandanya percobaan atau simulasi mengenai praktikum motor servo ini telah selesai atau sukses. Jika pada saat melakukan simulasi di menekan angka 1 pada keypad ini terdapat kondisi-kondisi lainnya sehingga tidak bisa melanjutkan ke tekan angka 4, itu berarti kita harus melakukan perbaikan coding atau rangkaiannya. Nah, jika sudah selesai berarti kita bisa melanjutkan ke angka 4 ini. Jika angka 4 ini tidak berhasil juga, berarti kita harus memperbaiki coding atau rangkaiannya. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk wiring kali ini kita cuma membutuhkan 3 komponen saja. Yang pertama Arduino Uno, kemudian ada motor servonya sendiri, dan keypad phone untuk kebenaran coding kita. Kemudian kita hubungkan saja kaki 8 seperti biasa ke pin 1 di keypad. Kemudian selanjutnya kaki 7, kaki 2, 6, kaki 3, kaki 5, pin A, kaki 4 di B, 3 di C, dan 2 terakhir di D. Nah, sini pin 9 kita hubungkan ke kaki tengah motor servo. Kemudian kita membutuhkan ground, terminal, dan power. Kemudian kita hubungkan kaki atas ke power dan kaki bawah ke ground. Baik, seperti ini rangkaiannya. Nanti untuk proses coding akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita mulai ke pengkodingannya. Nah, kita langsung saja buka aplikasi Arduino-nya. Nah, di atas ini ada bagian input. Nah, di sini tuh kita memasukkan library ke Arduino-nya agar Arduino-nya itu kita bisa pakai codingannya. Nah, lalu pada bagian row, calls, dan case, di sini kita memasukkan bagian-bagian dari keypad kita. Nah, di rows itu menandakan 4 pin, dan di calls-nya itu 3 pin. Nah, pada keypad itu, di situ tuh kita membutuhkan data array-nya, angka-angka yang ada pada keypad kita. Nah, ini nih data-data angkanya. Nah, kemudian
Pada bagian row pins dan color pins ya, di sini kita memasukkan pada pin berapa keypad dipasangkan di Arduino-nya. Lalu di My Servo-nya, kita membuat objek bernama My Servo. Nah, selanjutnya itu di bagian setup-nya, di bagian ini void setup, kita itu memasangkan servo pada pin 9, sehingga kita menuliskan codingannya dengan My Servo titik attach 9. Nah, terus di sini tuh My Servo-nya itu 0. Kenapa sih kita menulisnya My Servo titik 0? Karena codingannya ini kita ini akan memulai servonya itu pada derajat 0. Nah, selanjutnya yaitu void loop. Nah, void loop ini pertama kita panggil keypad kita dengan menulis custom key seperti ini, menulis seperti ini. Kemudian karena kita ingin servonya berputar 45 derajat berlawanan arah jarum jam, ketika kita menekan angka 4, maka pertama kita tuliskan if custom dan 4. Nah, maka delaynya ini 15 dan di sini kita tulis My Servo with 68. Nah, dengan perintah tersebut, motor servo akan delaynya itu beberapa saat lalu akan berputar sebesar 45 derajat ke arah kiri. Nah, perintah di bawahnya ini yang custom key ini sama dengan 1 untuk berjaga-jaga saja. Apabila kita ingin mengembalikan posisi servo ke posisi awal, nah setelah sudah selesai ini, kita langsung saja tekan tanda centang di sebelah pojok kiri atas. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Baik, saya Nindya Vina Carmelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari rangkaian motor servo yang telah dibuat sebelumnya. Di sini layarnya saya split jadi 2, yaitu ada bagian coding dan simulasi Proteusnya. Kenapa saya membuka lagi codingan Arduino? Karena nanti akan saya jelaskan lebih detail, sedikit lebih detail dari di bagian void loop, terutama di bagian My Servo write. Mungkin saya akan menjalankan simulasinya sambil menjelaskan codingannya. Jadi mari kita run dulu simulasinya. Kita run dan tunggu sebentar. Jadi studi kasus yang diambil kelompok 4 yaitu saat keypad 4 ditekan, maka motor servo akan bergerak 45 derajat ke arah kiri atau counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita sudah run tadi dan bisa kita lihat di sini saat kita run, servonya tuh akan bergerak secara sendiri ke arah min 90 kalau menurut layar yang ada di motor servonya, min 90. Nah, kita ingin servo ini bergerak 45 derajat counterclockwise. Nah, untuk mencapai studi kasus tersebut, saya menyusun codingannya. Yang pertama itu ada if custom key, di mana ini adalah studi kasus utama saat mencet angka 4 counterclockwise 45 derajat. Di sini kita tulis My Servo write 68. Else if-nya saat kita pencet 1 My Servo write akan 93. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, kita sebelum mencet angka 4-nya, yaitu studi kasusnya itu, kita akan tekan angka 1 dulu pada keypad. Kita tekan angka 1. Nah, dapat kita lihat servo bergerak ke arah kanan di posisi 0,43. Nah, ini maksudnya apa sih gitu? Apa hubungannya arah dari servo tersebut bergerak sama My Servo write 93 yang ditulis di codingan Arduino? Nah, itu tuh berhubungan, yaitu awalnya kan tadi servonya lurus seperti ini.
Nah, kalau tadi tulisannya kan min 90, tapi itu sebenarnya servo tersebut ada di posisi 0 derajat. Saat kita masukkan angka 93, maka dia akan bergerak 90 derajat. Jadi akan seperti ini. Makanya dia berdiri di 0,43. Jadi posisinya seperti ini. Posisinya asalnya horizontal jadi vertikal. Nah, mungkin banyak yang akan bertanya kenapa 93, dan soalnya kan sintaks MyServoWrite ini adalah apapun angka yang dimasukkan ke dalam MyServoWrite ini akan menjadi berapa sudut servonya itu akan bergerak sesuai dengan angka yang ada di dalam MyServoWrite tersebut. Nah, kenapa 93 derajat? Kenapa nggak 90 aja sekalian gitu? Nah, sebelumnya saya udah coba dan udah saya cobain juga di Proteusnya. Ternyata tidak pas seperti ini saat masukkan angka 90. Malah jadinya seperti ini. Jadi nggak akan lurus seperti ini. Jadi agak-agak menyimpang ke arah kiri gitu. Jadi nggak lurus seperti ini. Sementara kita butuh servonya dulu lurus seperti ini, seperti yang ada di layar sekarang. Nah, terus masuk ke if custom key 4, kita masuk ke studi kasus utama, di mana MyServoWrite 68. Nah, coba kita tekan dulu 4. Nah, dapat dilihat servo bergerak ke arah kiri sebanyak 45 derajat sesuai dengan studi kasus yang diberikan pada kelompok 4. Nah, terus kenapa di sini tulisannya 68? Kenapa nggak 45 sesuai dengan derajat dianya akan berubah? Nah, itu termasuk dari kekurangan simulasi menggunakan Proteus. Saya sebelumnya udah mencoba juga memasukkan angka 45 sesuai dengan studi kasus yang diberikan, tapi ternyata servo tidak bergerak 45 derajat, malah cenderung diam. Dan seperti servonya itu error, padahal saat masukin 68 dia akan bergerak 45. Jadi mungkin ini akan menjadi kekurangan simulasi menggunakan Proteus, menggunakan simulator. Soalnya di semester sebelumnya, semester 3 di mata kuliah microcontroller atau mikroprosesor, kami telah mencoba menggunakan codingan seperti ini untuk menjalankan motor servo asli. Itu apapun yang dimasukkan ke MyServoWrite itu sesuai derajatnya dengan gerakan si servonya. Sementara untuk simulator, terutama khususnya Proteus, hal tersebut tidak terjadi. Maaf atas ada suara-suara ya di luar ini. Nah, itu tidak berlaku bagi untuk simulator karena mungkin itu kelebihan dan kekurangan tersendiri dari simulator tersebut. Dan bisa sedikit setelah membaca beberapa literatur juga di internet bahwa servo pada Proteus itu tidak bergerak, dia tuh posisional. Jadi saat misalnya posisi awalnya kan seperti ini, terus kita masukkan 93 terus jadi segi seperti ini kan. Nah, terus kita masukkan 68 atau ingin bergerak 45 derajat. Nah, dia itu tidak akan 45 derajat dari posisi ini, tapi dari posisi awal. Jadi posisi 45 derajat dari ini tuh seperti ini. Nah, jadi dia asalnya dari sini ke sini gitu. Jadi ya banyak artikel yang bilang bahwa servo itu bergerak posisional. Jadi dia seperti yang saya telah jelaskan tadi. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.